gitu ya. Yeah. Cukup untuk yang foto tahun 42. Yeah. Foto yang keempat, nah ini foto yang akhir-akhir ini setelah era medsos ini yang justru yang digunakan adalah ini. Jadi kalau dulu zaman kita belum ada medsos, foto yang ini, nah, yang ini. Yeah. Nah sekarang di era medsos bukan ini yang dipakai malah, tapi justru foto yang ini. Nah. Kenapa? Nah pertanyaannya kenapa? Nah, saya nggak bisa menjawab kenapa ya. Artinya kan itu alasan netizen kan punya sendiri ya, punya algoritma sendiri. Tapi ini fotonya masih, berarti ini foto keempat ya. Ini foto keempat Mbak Hasyim. Ini masih dari zaman Jepang. Jadi foto zaman Belanda 2 tahun 23 dan 39. Foto di zaman Jepang juga ada 2 tahun 42 dan tahun 44. Jadi tahun 42. Dari mana? Pak Mas Faisal tahu kalau ini foto tahun 44. Nah, nanti kita temukan buktinya. Jadi ini saya jelaskan dulu. Ini fotonya Mbak Hasyim di lokasinya itu di gedung BPM. BPM itu adalah Pertaminanya zaman Belanda. Jadi namanya BPM, Batavus Petroleum Maskapai kalau nggak jelas. Pokoknya itulah bahasa Belanda ya. Iya, zaman Belanda. Jadi BPM itu letaknya di Gambir. Beliau ini difoto di lantai 2. Jadi gedungnya itu lantai 2, di lantai atas itu. Nah, itu ada penjelasannya detail, ada tanggalnya, ada lokasinya, acaranya apa, ada. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, beliau waktu diminta Jepang untuk menjadi penasihat Jawa Hokokai. Jadi Jawa Hokokai itu organisasi bentukan Jepang, Badan Kebaktian Jawa atau apa gitu, Indonesianya itu. Jadi memang untuk mensupport tadi untuk kepentingan Jepang tadi. Nah, beliau ini ditemui oleh Gun Seikan. Jadi ini pemimpin militer Jepang ini namanya Gun Seikan. Yang dihadirkan di sini selain Mbak Hasyim itu Bung Karno. Duduk di kursi yang sama, di lokasi yang sama. Yang dulu itu yang pernah jenengan sampaikan itu ada kursinya, juga ada meja terus ini apa ini tempat apa ini kayaknya itu ya? Vas bunga ada sama. Nah ini Mbak Hasyim mendapat suguhan segelas air putih. Nah ini mejanya sama. Nah sayangnya untuk videonya Mbak Bung Karno itu sudah ada, tapi untuk yang Mbak Hasyim belum. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa menemukan videonya itu. Nah sekarang sudah cukup? Iya. Tapi di Pertamina ini mungkin ada penjelasan, Pak? Enggak juga kan itu kebetulan ketemu waktu itu di situ. Untuk apanya? Lokasinya? Gedung BPM itu dipakai untuk kantornya Gun Seikan. Jadi disebut Istana Gambir gitu. Jadi Gun Seikan pemimpin militer itu berkantor di situ. Ya mungkin di saat itu mungkin yang paling strategis, paling bagus gedungnya itu sehingga yang dipakai itu. Karena kan pemimpin tertinggi Jepang, jadi harus berkantor di situ ya. Nah dari ini yang sekarang foto ini lebih banyak dipakai daripada yang foto tadi ya. Sudah era medsos, sudah ada aplikasi untuk. Karena mungkin lebih kalau gaya zaman sekarang ini kan lebih ke candid, tadi kan yang saklek. Tadi kan foto KTP katanya gitu ya. Pas foto gini ya. Nah. Kalau zaman dulu kan begitu. Ya, makanya ini fotonya ini. Foto ini sekarang banyak di crop di bagian Mbak Hasyim saja. Saya pernah lihat foto ini juga ada di dalam Kasepuan yang dipasang di kamar beliau, di ruang tamu itu ada fotonya ini. Jadi memang sama yang foto KTP tadi itu berapa usianya? Jaraknya selisih 2 tahun. Kan yang tadi foto close up ini 42. Nah ini fotonya 44. Nah sekarang saya tunjukkan buktinya ini kalau ini tahun 44. Jadi foto ini itu diambil dari ini. Beliau juga sudah ini ya Pak ya? Sudah ada jenggotnya ya, sudah mulai kelihatan. Nah ini. Jadi foto itu dimuat di koran Asia Raya. Tanggalnya ini Mbak. 20 Maret 2604. Jadi pakai kalender Showa tadi. Tahunnya Jepang 2604, kalau Masehi 1944. Nah, ini dimuat di sini dengan judul Kiai Haji Asy'ari menghadap Gun Seikan. Nah, ini kan bahasanya sangat
apa propagandis sekali kan. Iya. Jadi seolah-olah itu Mbah Hasyim yang butuh, yang dikesankan yang iya, butuh. Betul. Loh, kalau ini Asia Raya ini koran pemerintah, jadi corongnya waktu itu memang media Jepang lain yang nggak boleh. Jepang yang menguasai kan. Iya, jadi koran-koran lain begitu Jepang masuk itu kan NU dibekukan, Muhammadiyah semua ormas nggak boleh. Apa ini organisasi masyarakat dan organisasi politik itu nggak boleh. Media-media dikuasai, bahkan radio itu disegel Mbak, dulu namanya ada. Jadi gelombangnya hanya bisa menangkap radionya Jepang. Tidak boleh dia mendengarkan siaran dari luar. Karena sekutu kan juga propaganda. Melawan propagandanya Jepang. Misalnya Jepang mengabarkan kapal sekutu ditembak jatuh. Nanti siaran radio sekutu menjawab sebaliknya. Yang ditembak 5 misalnya. Yang ditembak itu hanya 1 gitu. Makanya para pejuang, para tokoh nasional itu kan juga menyadap dari siaran sekutu tadi, makanya sampai akhirnya nanti ceritanya nyambung ke mengetahui bahwa Hiroshima dan Nagasaki dibom. Itu pun dari bocoran itu. Di sini jelas nggak mendengar karena radionya disegel, nggak boleh. Iya. Nah, korannya Asia Raya ini miliknya corongnya penjajah Jepang. Jadi makanya Mbah Hasyim bukan tidak tahu ya dengan ini ya. Ya kan itu tadi beliau masih hanya mungkin karena momentum kan, atau meminimkan paling tidak korban dulu lah. Ya, istilahnya begitu. Jadi berkorban nanti kan tahu bahwa Jepang ini nggak bakal lama lah. Gitu. Jadi betul. Sudah diramalkan juga bahwa nanti yang mengalahkan Belanda bukan Indonesia, tapi kita akan merdeka dari yang mengalahkan tadi. Itu sudah ada ramalannya lah. Beliau sudah waskito kalau bahasa orang Jawa itu sudah waskito, sudah tahu. Sudah tahu sebelum apa itu? Weruh sadurunge winarah itu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini fotonya, jadi sudah fix ya. Tanggalnya berapa, dimuat di koran kapan sudah kita ketahui. Cuma ini agak nggak enak dinarasikan Kiai Hasyim Asy'ari menghadap gua. Seolah-olah Mbah Hasyim yang butuh, padahal yang butuh kan Jepang. Tapi kan karena dia penjajahnya. Nah, sekarang penjelasan di dokumen yang juga kita temukan ini tadi kan di koran ya surat kabar. Nah, ini dimuat di medianya Masumi, Mbak. Jadi Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, punya media kayak semacam majalah gitu. Namanya SMI, Suara Muslimin Indonesia. Nah, di edisi 1 April 2604, berarti 1944 ya, 1 April 1944 itu memuat foto yang sama. Nah, dengan narasi yang agak lebih jelas penjelasannya. Sehingga tadi makanya saya bisa cerita foto ini diambil di gedung apa, di lantai berapa, tanggal berapa, bahkan ada jamnya kalau nggak salah ini. Nah, jam berapa? Ini sumbernya dari mana? Ini lebih detail. Jadi saya bacakan ya. Di sini ada klise Asia Raya. Maksudnya klise itu yang ngambil foto ini dari Asia Raya. Nah, pemiliknya di koran Asia Raya. Koran Asia Raya sumbernya dari Dome. Dome ini kantor berita. Kalau sekarang kita kan Antara. Kantor berita Jepang dulu namanya Dome. Termasuk Bung Tomo yang jadi wartawannya Dome Surabaya. Itu. Jadi pemilik foto maksudnya klise. Makanya sekarang dulu kita generasi Z nggak tahu ya. Generasi netizen apa ini? Yang sekarang anak milenial nggak tahu. Klisenya film. Klise itu negatif. Kalau dulu itu kelis gitu. Bikinnya ngomongnya kelis gitu. Klise cetakno. Klise itu klise Asia Raya. Pada gambar di atas nampak PJM itu Paduka Yang Mulia. Jadi dulu untuk menyebut J-nya kan. PJM. Pakai PJM ya, Pak? Paduka Yang Mulia. Gunseikannya dipadukakan gitu. Iya kan, dia pemimpin tertinggi kan. Kemudian dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sedang beramah-ramahan. Beramah tamah maksudnya. Jadi ini lebih enak nih narasinya. Iya, tapi judulnya tetap sama. Dia nggak boleh kan. Dia harus sesuai Asia Raya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghadap Paduka Yang Mulia Gunseikan. Tuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, Surabaya, pemimpin besar Masumi. Nah, beliau karena Masumi sudah ada tahun 44. Berhubung dengan keangkatannya menjadi Jawa Hokukai. Jadi diangkat maksudnya. Keangkatannya itu diangkat sebagai penasihat. Jawa Hokukai, Komon itu penasihat. Pada tanggal 18 Maret yang lalu. Jadi 18 Maret, tapi ini dimuatnya edisi 1 April. Karena ini kan bukan harian. Jadi dia baru dimuat jauh itu. Setelah tanggal pengambilan fotonya. Jam 3 siang, sore maksudnya.
beliau telah menghadap Paduka Yang Mulia Gun Saikan untuk menyatakan terima kasihnya setelah diangkat jadi penasihat tadi. Beliau diterima di ruangan atas dari Gun Saikan Bu. Jadi kantor Gun Saikan itu namanya Gun Saikan Bu. Dalam pertemuan itu dengan ramah tamah, Gun Saikan menerangkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari tentang pengangkatan beliau sebagai komon penasihat tadi dari Jawa Hukukai, Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Sebelum menghadap Gun Saikan, Kiai Hasyim Asy'ari lebih dulu diterima oleh Sumu Buco. Sumu Buco itu kantor Depak tadi, Kemenang. Seperti jadi sudah jelas ya, foto keempatnya itu dari tahun 44. Ini momentumnya. Iya. Ada yang ditanyakan atau langsung ke foto yang terakhir? Langsung ke foto terakhir ya. Jadi tadi 2 foto di zaman Belanda, 2 foto di zaman Jepang, dan 1 foto terakhir setelah kita Indonesia Merdeka. Ini fotonya. Ini setelah Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia Merdeka, dan ini merupakan foto satu-satunya di masa kemerdekaan diambil secara candid. Fotonya tidak terlalu bagus. Ini ada kayak ketutupan tangan atau mungkin klisenya atau terbakar. Atau jadi ini dan beliau kayaknya tidak tahu, maksudnya kan tidak diambil. Berjalan, sedang berjalan kemudian diambil. Di sini kelihatan beliau sudah pakai tongkat karena sudah sepuh ya. Ini sudah. Di Tebuireng ya Pak? Enggak. Apanya? Di Tebuireng. Iya, ini di masjid. Insya Allah ini di depan Masjid Tebuireng. Oh iya. Jadi sini terlihat ada apa ini? Kalau sekarang untuk dari kamar mandi itu untuk wudhu, nah kemudian menuju masjidnya. Nah foto ini koleksinya cucu Kiai Ilyas dari Madura. Kiai Ilyas itu santri Tebuireng. Nah cucu beliau namanya Gus Mubas itu menemukan ini di tumpukan dokumen. Kemungkinan punyanya Kiai Ilyas. Iya jelas sudah diakui. Nah ini kan foto bagian depan. Nah ini belakangnya ada tulisannya ini. Oh iya. Tulisan tangan. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Jadi sudah dipastikan kan. Betul, ini sudah sanadnya jelas dan ini adalah foto Mbah Hasyim. Nah foto ini diperkirakan diambil awal 47 sebelum beliau seto kan Juli ya, bulan Juli 47 itu pertengahan 47. Jadi ini foto terakhir, foto asli atau foto kelima. Jadi ini sanadnya sudah jelas fotonya ini. Nah, gitu. Jadi berarti waktu itu memang Kiai Ilyas ini apakah sudah punya kamera atau? Nah ini yang harusnya patut ditanyakan ke Gus Mubas. Cuma saya dulu waktu meminta sanad ke beliau hanya tanya, Gus saya mohon izin mempublikasikan foto ini nanti gitu. Jadi saya nggak terlalu detail apakah beliau waktu itu kok bisa punya foto ini ya, apakah beliau bawa kamera ataukah beliau dikasih oleh Mbah Hasyim atau temannya yang ngambil secara candid. Kalau dikasih kayaknya ya makanya kan itu kan kemungkinan kan. Kan kemungkinan. Jadi tapi ini foto terakhir yang ditemukan. Selama ini diketahui ditemukan yang itu tadi. Jadi istilah ini saya disclaimer juga. Jadi ini kan 5 foto yang kita dapatkan hingga saat ini. Tidak menutup kemungkinan ada foto-foto lain. Saya banyak menerima info, Pak. Katanya Mbah Hasyim ada fotonya puluhan di Jakarta lah, di mana. Ya boleh saja gitu. Iya, tapi kan mana? Tolong segera disepil kan. Iya betul. Jadi yang jelas sampai sejauh ini hanya foto 5 ini yang sudah jelas sanadnya dan kita pastikan keasliannya. Kemudian ada beberapa foto yang diasumsikan, dinarasikan itu sebagai Mbah Hasyim. Setelah kita taskheh ternyata bukan. Ada pernah juga? Ada sekitar 3-4 foto. Di zaman Jepang juga ada, tapi sudah kita temukan, kita telusuri bukan. Ya kami berharap semoga nanti ke depan ada foto Mbah Hasyim lagi yang bisa ditemukan sehingga menambah koleksi fotonya. Jadi yang kita kumpulkan memang foto asli, Mbak. Jadi bukan lukisan. Nanti ada sendiri itu mungkin ada teman-teman lain. Kalau lukisan juga harus ada foto aslinya gitu. Ya itu terserah mereka. Namanya lukisan kan bebas. Seperti yang ramai dulu tahun 2015. Mbah Hasyim dilukis nggak pakai jenggot. Oh iya. Aduh gimana ini Mbah Hasyim nggak pakai jenggot? Kan lukisan, bebas aja dikasih misalnya kumis tipis, ada jenggotnya panjang, pendek atau tanpa. Itu kan lukisan. Artinya lukisan itu kan bukan sesuatu yang asli. Sama dengan olah digital kan. Ada pakai sket dan lain-lain. Jadi patokan kita tetap dari foto yang asli. Kira-kira begitu, Mbak. Tapi ini yang terakhir ini memang terlihat beliau sudah sepuh. Sudah sepuh ini karena memang sudah beberapa bulan sebelum wafatnya. Sebelum wafatnya. Jadi kami menduga momennya itu ada semacam pertemuan ulama, beberapa ulama di Tebuireng membahas Belanda yang agresi militer itu.
Kayaknya itu. Jadi ada beberapa, karena ini ada foto yang lain dari sudut yang lain yang dinarasikan itu sebagai Mbah Hasyim. Jadi fotonya hampir mirip gini, cuma menghadap ke sana. Di foto dari kiri gini. Tapi itu tidak diakui oleh Gus Mubas karena Kenapa? Ya itu bukan foto dari saya gitu. Jadi itu, nah kita nggak tahu kan itu foto asli atau foto dua foto digabungkan. Apalagi nggak terlihat muka gitu. Ya dari samping gini aja. Tapi itu kita pastikan kalau toko yang dipasang jelas bukan Mbah Hasyim. Karena perawakannya ya pokoknya dari perawakan. Iya, nggak mirip juga. Dan kita kan tidak bisa memastikan keasliannya tadi. Maksudnya nggak ada yang tanggung jawab. Ini sanadnya foto dari siapa. Kalau ada yang jelas pemilik sanad kan kita bisa tanya ke beliau. Karena ya itulah, kalau kita mau mengungkap sejarah itu harus jelas sanadnya dan tentu harus juga disetujui oleh pemilik juga. Oke, itu sementara untuk bahas yang 5 foto asli. Asli Mbah Hasyim ya. Nanti sebelum banyak sekali sahabat santri materi yang pengen kita gali dari Pak Faisal ini gitu. Nanti mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lagi Pak ya untuk kita ngobrol karena ini ya itulah tadi kalau kita berbicara tentang sejarah itu ya sangat berguna karena itu nanti juga akan menentukan langkah kita ke depan gitu. Sejarah itu yang menentukan langkah kita ke depan. Makanya itu sangat penting sebenarnya kita mempelajari sejarah. Kalau sekarang tidak ada pelajaran sejarah, kalau sangat disayangkan gitu. Semoga walaupun mungkin teman-teman tidak bisa dari bangku sekolah bisa belajar. Kita sama-sama belajar juga kok. Jadi saya juga membuka diri, ada masukan, kita saling berdiskusi. Bagi yang sudah tahu kita berbagi, sehingga yang belum tahu menjadi tahu. Kira seperti itu. Ya kalau misalnya ada kurang tepat juga monggo silakan dikoreksi. Kami bersedia menerima masukan juga. Dan ya itu harus ada data yang jelas gitu. Data, kemudian nanti kan kita juga cross check ke beberapa pihak kan. Jadi memang kita berdiskusi juga dengan beberapa teman. Betul. Oke Pak Faisal, terima kasih sudah hadir untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi gitu ya Pak. Dan sahabat santri, kita cut dulu sampai sini untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi dan tetap stay terus bersama podcast Radio Suara Tembiran. Saya Rin pamit, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.